Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya coba ngulang pelajaran yang dulu banget sudah saya ajarkan itu ya. Masih ada pertanyaan, kenapa kalau kita semua dari Nabi Adam, haplogrupnya beda-beda? Terus apa haplogrupnya Nabi Adam? Pertanyaan konyol ini masih ada sampai hari ini. Jadi, dan itu juga dari kelompok terpelajar juga ada yang tanya gitu. Ya saya maklum lah, kelompok terpelajar kan semuanya nggak belajar biologi. Coba kita ulangi aja lagi. Jadi haplogrup itu apa sih? Haplogrup itu adalah di situ ya, kelompok populasi dari manusia sini. Sebetulnya nggak manusia, cuma kalau haplogrupnya binatang kan kita nggak peduli, ini manusia aja. Sekelompok populasi manusia yang berbagi moyang yang sama, entah itu jalur laki-laki atau jalur perempuan. Maksudnya jalur laki-laki adalah lurus ke atas laki-laki terus, kalau jalur perempuan ya perempuan lurus ke atas. Kalau jalur selang-seling namanya jalur parental, itu nggak ada haplogrupnya. Karena dasarnya haplogrup itu dari DNA kita yang sifatnya haploid, tidak bisa berekombinasi. Sambil contoh, kan kalau laki-laki kromosom Y ya, kromosom Y, misal ini kromosom X, ini kromosom Y. Ketika proses duplikasi itu kan direkombinasi, karena ini dengan ini ukurannya nggak sama, akhirnya DNA-nya nggak bisa saling bertukar. Beda kromosom X dengan kromosom X yang terjadi di ibu kita bisa. Makanya kromosom X saya misalnya anak laki-laki itu kan dari ibu. Kromosom X saya itu berarti rekombinasi dari keseluruhan kakek nenek saya. Keseluruhan kakek nenek saya dari pihak ibu. Jadi ibuan kakek neneknya menyumbang satu kromosom X. Maaf, ibu itu kan dari ayah ibunya menyumbang satu kromosom X. Ya, kemudian dari kakek neneknya ayah ibu masing-masing ada 4 tadi nyumbang kromosom itu di perempuan bisa bertukar. Sedangkan kalau adik kita kromosom X-nya dari ayah dan ibu. Adik kita kan kromosom X-nya 2. Kromosom ayah yang X itu haploid juga karena pasangannya kromosom Y. Jadi kromosom X di ayah itu tidak berkombinasi dengan kromosom Y. Itulah harganya seorang ibu. Dalam genetika kromosom X ibu itu hasil rekombinasi, tapi dalam kromosom X ayah tidak berkombinasi. Tapi juga bukan berarti ada kelemahannya di ayah. Karena kromosom X dan Y tidak berkombinasi, akhirnya kita bisa mencatat nasab panjang turun ke atas untuk kromosom Y-nya. Ibu bisa catat nasab panjang pakai mitokondrial DNA. Kenapa? Mitokondrial DNA itu kecil, sama sekali nggak ada pasangannya. Karena apa? Pasangannya yang dibawa ayah itu kan terletak di ekor sperma. Itu setelah pembuahan copot. Akhirnya tidak jadi materi genetik di zigot. Zigot itu hasil pembuahan itu. Ketika masih satu sel telur berhasil dimasuki sperma. Spermanya DNA-nya campur pas 23 pasang kromosom, itulah baru dikatakan zigot. Nah, jadi di sini haplogroup is a genetic population group of people who share a common ancestor on the patriline or matrilineal line. Jadi sekelompok manusia, tentu saja kelompok itu jumlahnya harus besar tuh ya, yang berbagi kakek yang sama, atau itu kalau kakek yang sama berarti jalur laki-laki, atau nenek yang sama berarti jalur perempuan. Kalau mitokondrial DNA kan yang mewarisi anak laki-laki dan anak perempuan, tapi yang meneruskan generasi generasi berikutnya hanya anak perempuan. Sedangkan kalau kromosom Y yang mewarisi anak laki-laki toh, anak perempuan nggak dapat. Kita mewariskan kromosom Y ya ke anak laki-laki kita gitu, dan seterusnya. Dari logika situ ya, logika seperti itu
itu pertanyaan apa haplogrupnya Nabi Adam itu kan pertanyaan paling bodoh abad ini. Haplogrup itu sekelompok laki-laki, kita bicara laki-laki ya, yang punya kesamaan genetik karena berasal dari kakek yang sama. Penelitian haplogrup itu sekelompok laki-laki, emangnya Nabi Adam itu punya sepupu enggak? Punya saudara laki-laki enggak? Punya sepupu jauh enggak? Enggak. Grupnya aja sudah enggak terpenuhi. Kemudian berasal dari kakek yang sama. Memang kakeknya Nabi Adam itu siapa? Orang studi genealogi aja cuma Adam. Beda kalau studi evolusi, lain cerita. Nah, kita kalau dalam skripsi itu kan dibatasi. Kalau bicara evolusi, ya evolusi. Kalau bicara genealogi, ya genealogi, jangan dicampur aduk. Jadi kan tanya kayak gitu tuh kelihatan nggak pernah kuliah. Karena suka mencampur aduk topik, karena kepepet nggak punya argumen. Nah terus sekarang kita perhatikan nih, sekarang kita lihat filogenetik manusia, dalam hal ini laki-laki. Ini kita anggap dia Adam itu, anggap saja Nabi Adam ya, walaupun belum tentu. Bisa jadi Nabi Adam itu lebih tua lagi kalau terjadi namanya bottleneck. Jadi misalnya dari 300.000 tahun yang lalu, entah kenapa di situ ini cuma satu laki-laki yang bisa punya keturunan sekian banyak. Itu kalau dalam fenomena biologi namanya bottleneck. Seperti di sini bottleneck itu mengalami berkali-kali. Misalnya dari berapa ini? Anggap aja 178.000 tahun yang lalu. Sebelum terpecah dua ini cuma satu bapak yang punya dua anak laki-laki. Yang satu ke haplogrup A00, yang lain ke haplogrup AT, ini haplogrup AT, yang sini A00 gitu. Demikian juga dari 147.000 tahun yang lalu. Pas sebelum BT, satu generasi sebelum BT, itu cuma satu bapak yang punya keturunan yang berlanjut sampai sekarang. Yang lain kemana? Bisa punah sama sekali anaknya, bisa diteruskan oleh garis perempuan. Kalau garisnya panjang-panjang gini, itu artinya mengalami bottleneck. Panjang gini bottleneck, kayak gitu, itu yang namanya bottleneck. Tapi kalau udah rame kayak begini, yang item-item ini nggak ngalami, udah banyak yang haplogrup yang nggak mengalami bottleneck. Oh, ini kan zaman hidup masih susah. Berburu gajah, diinjak gajah bisa itu. Nah dulu itu poligami terpaksa soalnya. Suaminya pergi, gugur, cari nafkah, ya saudaranya yang ngawini jandanya. Dulu poligami itu terpaksa dulu itu. Kalau enggak siapa yang lindungi? Gak boleh iri ya zaman dulu. Kalau dulu itu cari nafkah aja bisa mati ya. Jadi kita lihat itu dari satu kakek. Kenapa kakek anggap aja ya Adam ini? Cuma banyak haplogrupnya. Haplogrup ini anggap aja akar. Ini cabang, ini cabang, ini cabang, ini ranting. Haplogrup itu menandai cabang dan ranting. Kalau kalian menomori cabang dan ranting, nomornya semua sama, kalian apa nggak bingung? Ya nggak? Pasti bingung, ditandai kalian di cabang mana, itu gunanya haplogrup. Sampai di sini kelihatan, coba nah sekarang kita lihat kasusnya dalam polemik nasab ini. Nggak cuma nasabnya Balawi ya, nasab semua yang mengklaim keturunan Nabi ya. Coba perhatikan yang saya sudah tandai ini, ya. Ini adalah timelinenya Imam Ali nih, garis bawah ini. Ya nggak mepet amat, ini kan anggap aja 1.400 tahun yang lalu. Ini 5.000-an tahun yang lalu masa Nabi Ibrahim. Coba perhatikan. Haplogrup C1 dari 30 berapa ini? Sekitar 33 ribuan lah. Itu kakeknya ya J1. J2 kakeknya J2. Haplogrup G itu sudah ada lebih tua lagi. Dari 50 berapa ini? 55.000 tahun yang lalu ini udah ada haplogrup G. Di penelitian lain ada yang 48.000. Haplogrup O sama.
Tidak mungkin ya kalau Nabi Ibrahim itu misalnya haplogrup G keturunannya haplogrup O, nggak mungkin. Kalau Nabi Ibrahim haplogrupnya J1 terus keturunannya G, ya nggak mungkin. Jadi andaikan kita nggak tahu apa haplogrupnya Nabi Ibrahim, yang kita tahu cuma satu haplogrup yang benar. Haplogrup yang umurnya 5.000 tahun loh ya. Kan haplogrup itu nandai cabang. Cabang yang umurnya 5.000 tahun itu cuma satu yang benar. Yang lainnya itu salah. Karena itu yang mengklaim wajib membuktikan. Apalagi Imam Ali ini. Di Imam Ali. Jadi ya tidak mungkin misalnya Imam Ali J1 keturunannya O, nggak mungkin. Atau Imam Ali J1 keturunannya G. Kalau kita mengakui Bahlawi sebagai keturunan Imam Ali, yang J1, J2, O, apalagi R harus batal. Kalau kita mengakui R yang benar, maka yang lain batal. Beda kalau Duriyah. Duriyah itu artinya keturunan. Mau jalur laki, jalur perempuan, itu Duriyahnya Rasulullah. Rasulullah itu tetap tidak boleh menikahi keturunan dengan alasan apapun. Tidak ada keistimewaan di situ. Walaupun baginda seorang nabi, itu tetap tidak boleh menikahi keturunannya. Harusnya semua keturunan nabi dicatat, itu nggak peduli jalur laki, jalur perempuan. Karena pasti membawa darah nabi dan tidak boleh dinikahi nabi. Jadi sampai di sini mengerti ya apa haplogrup. Haplogrup itu sekelompok populasi manusia yang punya kesamaan genetik karena berasal dari kakek yang sama. Kedua, haplogrup itu penanda cabang di mana kita berada dalam pohon silsilah. Ketiga, jangan lagi tanya haplogrupnya Nabi Adam, itu begonya kelewatan. Sudah dibilang haplogrup itu sekelompok lelaki yang berkerabat, yang punya kesamaan genetik karena berasal dari kakek yang sama. Nabi Adam itu nggak ada riwayatnya punya saudara sepupu dekat, sepupu jauh, saudara kandung, dan diriwayatkan nggak punya kakek. Gimana bisa menentukan haplogrupnya? Mutasinya aja kita nggak tahu, mutasinya di mutasinya Nabi Adam itu ya di 57 juta bahasa itu. Kalau yang lain-lain kan paling cuma paling banter ribuan lah mutasinya sebagai penanda. Kalau Nabi Adam jutaan, tapi jutaan itu mutasi dari mana? Nggak tahu, bapaknya nggak ada. Makanya kalau bicara genealogi, ya bicara genealogi aja, nggak usah korslet ke evolusi, belajarnya lain tuh nanti. Kalau belajar evolusi, semua makhluk hidup itu di sini berasal dari mikrobiologi 3 miliar tahun yang lalu. Ya sudah ya, sampai di sini saya harap semua mengerti haplogrup itu berarti maknanya adalah sekelompok manusia, kalau laki-laki ya, yang punya kesamaan genetik karena berasal dari kakek yang sama, atau kalau perempuan yang punya kesamaan genetik karena berasal dari nenek yang sama, nenek jalur maternal, lurus maternal. Kedua, haplogrup itu penanda kita di cabang mana dalam pohon silsilah manusia. Haplogrup termuda kita namanya terminal haplogrup, most refined haplogrup. Seperti ini, saya boleh dibilang haplogrup, saya nggak ingat, sepertinya berapa ya Indonesia itu ya, O1 atau O2 salah. Saya juga bisa dibilang haplogrup NO, kakeknya. Bisa juga dibilang haplogrup K, bisa juga dibilang haplogrup IJK. Misal nih ya, antara Nabi dengan saya, kalau ditanya haplogrup kesamaannya mana? Ini loh, haplogrup IJK. Antara orang Indonesia dengan Rasulullah, apa haplogrupnya? Jawabannya apa? Haplogrupnya IJK. Bahlawi? Enggak. Bahlawi kan G, baru di sini. Belum, udah terpisah sama IJK. Jadi kita lebih dekat ke Rasulullah daripada Bahlawi ke Rasulullah. Anehnya kita bisa diakali Bahlawi, mereka mengaku keturunan Nabi. Yang bodoh kita sih. Kita bodoh, diakali orang yang lebih bodoh. Kalau mereka pintar, Yaman udah maju. Sampai di sini saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.